Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'asa rasula. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita yang tidak pernah putus hingga saat ini, baik kenikmatan berupa iman, Islam, sehat jasmani dan rohani, sehingga hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan langkah kita semuanya ini dijadikan oleh Allah sarana sebab bahwa kita nanti menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Para bapak dan ibu saudara sekalian, dalam hidup itu sudah diciptakan oleh Allah pasangan. Ada atas, ada bawah, ada kanan, ada kiri, ada laki-laki, ada wanita, ada jantan, ada betina, ada baik, ada buruk. Itu hidup. Memang dipasang oleh Allah pasangan-pasangan supaya hidup itu bisa serasi. Ada orang bersungguh-sungguh untuk mewujudkan situasi baik, tapi juga ada orang yang bersungguh-sungguh untuk menghancurkan situasi sehingga situasi menjadi kolap. Itu sudah hukum alam, natural of law, atau kalau disebut bahasa agama itu sunatullah. Allah menciptakan kita, menciptakan Nabi Adam, itu ya juga diciptakan musuhnya sama. Nabi Adam diperintah oleh Allah untuk ibadah kepada Allah, tapi ada orang yang mengajak supaya Nabi Adam dan anak turunnya tidak beribadah kepada Allah. Itu sudah sunatullah. Dalam sebuah ayat itu ada di Quran surat 38 ayat 85. Allah memberikan keputusan kepada makhluk yang makhluk itu durjana kepada Allah, durhaka. Allah menyatakan begini, la amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajmain. Di surat 38 surat Shad ayat 85. Sampai terjemahkan tuh.
Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu. Bon. Di sini aku itu siapa? Allah. Allah. Aku itu Allah. Allah pasti akan memenuhi neraka jahanam jenis kamu. Kamu niku sinten? Di sini yang dimaksud kamu itu adalah iblis, dari golongan jin yang frontal. Neraka jahanam itu nanti akan saya buat kamu memenuhi dan anak cucumu itu berada di neraka jahanam nanti. Tidak cukup kamu yang dimaksud iblis, ada tambahannya Pak. Ini. Dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya. Mereka orang-orang yang mengikuti kamu niku sinten? Kita Pak Bu, dan jin. Karena ada ayat yang menyatakan di surat Dariyat ayat 56 itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali saya ciptakan itu supaya menyembah aku. Jin dan manusia. Kalau mengikuti jejaknya iblis, yaitu yang akan memenuhi neraka jahanam bersama kamu iblis. Kira-kira iblis kalau sudah dinyatakan semacam ini, kaget nggak kira-kira? Nggak. Yang berfirman itu Allah, Bapak, yang menjadikan dunia dan isinya itu, yang menjadikan hidup, yang menjadikan mati. Itu menyatakan, berikan keputusan. Kalau sudah didok, sudah tidak bisa diganggu gugat. Padha mbek keputusane hakim. Ya. Hakim Mahkamah Konstitusi aja padha-padha menungsone lho. Begitu palune didok nang ngene meja ngene. Manusia yang lain sama-sama manusianya tidak bisa menggugurkan keputusan itu. Tidak bisa diganggu gugat. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak-Bapak sekalian, iblis dengan orang yang bersama iblis, jin yang bersama iblis itu pasti diletakkan di neraka jahanam. Kenapa kok ada keputusan semacam ini? Keputusan ini Bapak sekalian tidak semena-mena terus diputuskan begitu saja. Ada alurnya. Kok sampai terjadi keputusan seperti ini tuh? Kenapa? Asal mulanya seperti apa? Di dalam Quran surat 38 juga di ayat 75 sampai ayat 82 sampai ayat 81 itu menyebutkan begini. Qala, Allah menyatakan, ya iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadaya astakbarta am kunta minal alim. Niki Allah berfirman, hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apa iblis yang menghalangi kamu bersujud dengan ciptaan saya? Namanya Adam itu. Yang menghalangi kamu itu apa? Jawaban itu disuruh milih kali Allah. Dikai opsi 2. Terus ya Allah ngeten. Apakah kamu menyombongkan diri? Opsi pertama. Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?
Apa kamu menyombongkan diri, iblis? Apa kamu termasuk orang yang tinggi? Kok kon gak gelem itu? Kenapa kamu gak mau? Saya perintah itu gak mau. Kenapa? Padahal dua opsi itu gak ada yang baik, Pak Bu. Sombong ya gak baik, merasa lebih tinggi juga gak baik. Oke. Iblis mengatakan gitu. Ayat 76, qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nih. Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya. Oh, Pak. Aku lebih baik. Ngeten iki istakbarta opo alin, sombong opo merasa lebih tinggi? Saya itu lebih baik. Kenapa kok dikatani lebih baik? Alasannya ngeten. Karena engkau ciptakan aku dari api. Aku kau ciptakan api, ya Allah. Sedangkan yang kau ciptakan yang baru dari saya. Terus si iblis ngeten. Sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Karena dicipta dari api, merasa dia lebih baik daripada yang dicipta dari tanah. Padahal semua makhluk Allah itu tidak ada yang lebih baik, sama derajatnya. Api itu nggak lebih baik dari tanah. Api itu loh, kalau di api yang menyala itu kalau diberi tanah, mati apinya, Bang. Tanah juga begitu, kalau dibakar api ya terbakar juga. Sama. Tidak ada yang lebih baik menurut Allah. Tapi iblis mengatakan, aku kan dari api, saya akan lebih baik ya Allah daripada engkau ciptakan yang dia itu dari tanah. Ngeten iki jenenge merasa napa? Lebih tinggi. Pak Bu, inilah salah satu sifat iblis. Karena itu kalau kita misalkan berkumpul begini, atau kita duduk-duduk bersama dengan teman, lalu dia merasa dirinya lebih baik, dirinya lebih tinggi seperti ini. Nek jejer ambek kancane, wah lele aku jejer wong iki yo gak level. Gak level wong aku. Saya ini punya status sosialnya baik, dia ndak punya status sosial yang baik. Nek saya dijejer yo gak level. Kalau ada perasaan seperti itu, Bapak, itu sebetulnya iblis itu. Iblis itu loh, ngono ngomongin, Bapak. Gara-gara iblis seperti ini, Pak Bu, akhirnya diperintah Allah untuk hormat kepada Adam, tidak bisa, tidak mau. Suruh sujud, tidak mau, Pak. Maka inilah yang menjadikan Allah murka. Maka di ayat 77 langsung diputuskan oleh Allah, qala, kalau begitu iblis, fakhruj minha fa innaka rajim. Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Nah, betul. Keluar kamu dari surga. Gak pantas di surga itu ada orang merasa lebih dari yang lain. Lalu, sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Bapak Ibu sekalian, keputusan pertama itu, Allah memberikan keputusan yang pertama itu kaget di sana. Yang jenenge iblis itu kaget. Kalau di tafsirnya Ibnu Katsir itu disebutkan gini. Kata-kata iblis niku dari bahasa Arab ablasa. Ono sing menyatakan balasa. Dari kata ablasa. Ablasa itu sama dengan mublisun. Mublisun itu yang kalau diartikan bahasa mriki, Bapak, artinya putus asa.
Mublisun itu putus asa. Iblis itu dari golongan jin. Oke. Contoh ya. Kalau kita lihat di surat 18, surat Kahfi. Itu di ayat 50, itu Allah menyatakan begini. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kana minal jinni gitu. Nih, sama terjemahkan. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Kecuali iblis. Iblis niku terus ya Allah. Dia adalah dari golongan jin. Penciptaan iblis itu sama dengan penciptaan jin. Jin itu diciptakan dari api, Bang. Iblis itu ya dari api. Jadi pabriknya podo. Kalau saya analogkan itu begini. Kendaraan mobil. Mobil itu yang namanya keluar itu ditulis Avanza. Oke, metu seret tulisannya Avanza. Ono mana metu tuh kok pabrik kuno? Brul metu jenenge Xenia. Xenia dengan Avanza itu podo. Pabrike podo. Metu teko pabrik Toyota. Paham? Iblis itu golongan dari jin. Jin itu diciptakan dari api. Iblis juga diciptakan dari api. Sama penciptaannya. Cuma di ayat lain Allah menyatakan jin itu apa? Diciptakan oleh Allah bersama apa itu sama dengan iblis tadi, golongan dari jin iblis itu diciptakan dari Nabi Adam itu lebih dahulu. Oke, lebih dahulu. Para ulama itu ada yang mengatakan lebih dahulu dari 200 tahun. Ono sing muni ngoten. Di tafsir yang lain itu menyebutkan diciptakan dari manusia itu lebih dahulu, itu sekitar 3000 tahun. Ada berbeda pendapat. Tapi yang jelas iblis atau jin itu diciptakan lebih dahulu. Kalau diciptakan lebih dahulu, Pak Bu, berarti kebudayaannya dalam hidup itu ya, kebudayaannya berarti sudah mapan. Katakan 200 tahun saja, Pak Bu, jaraknya 200 tahun. Itu sudah berbeda dengan baru yang dicipta. Negara saja kalau sudah merdeka 200 tahun dengan baru merdeka beda. Kemajuannya itu loh. Maka pantas kalau mereka itu disuruh hormat kepada yang baru dicipta, tidak mau itu pantas, Pak. Merasa dirinya lebih tinggi, merasa dirinya lebih dahulu diciptakan. Betul. Maka Allah memutuskan kalau begitu fa innaka rajim, kamu adalah termasuk golongan orang yang terkutuk. Dok pertama, Pak. Kalau sudah terkutuk kaget iblis. Waduh, aku termasuk golongan yang terkutuk. Di ayat 78 Allah berfirman gitu. Wa inna alaika laknati ila yaumiddin. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Main-main, Pak Bu, pernyataan Allah. Aku mengutuk kamu tidak hari ini saja, tapi berlanjut terus sampai hari kebangkitan, hari pembalasan. Itu artinya hari kiamat. Jadi tidak pernah tidak terkutuk.
Lah kalau sudah semacam ini Pak Bu, bagi iblis, waduh aku berarti gak tahu oleh api, lah ngoten to. Gak tahu oleh api. Maka dendam kusumatnya Pak Bu masuk. Dendam kusumatnya itu masuk. Akhirnya ya sudah, kalau saya diputuskan begini ya Allah, iblis mengajukan permohonan kepada Allah di ayat 79, qala rabbi fa'angdirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, ya Tuhanku, berilah tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan. Kalau begitu ya Allah, tolong saya diberi umur sepanjang hari sampai hari dibangkitkan. Rupanya permintaan iblis ini tidak ditolak oleh Allah. Ya, tidak apa-apa. Qala, Allah menyatakan fa innaka minal mundarin. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh. Oke, kamu saya beri tangguh. Kamu tidak akan mati. Ila yaumil waqtil maklum, sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat. Jadi nek delok ayat niki Pak Bu, iblis itu tidak pernah mati. Dulu yang pernah bersama dengan malaikat disuruh sujud kepada Adam itu sampai sekarang masih hidup. Mereka itu punya anak cucu Pak. Dunia ini kalau ditunjukkan bodinya iblis Pak Bu, jasadnya iblis, rasanya kita tidak bisa jalan. Tidak pernah mati loh. Tidak pernah mati. Wong yang mati saja, orang-orang ini loh mati Pak Bu. Itu aja kalau sudah ngumpul di suatu pameran atau di pasar atau suatu kegiatan anak-anak muda itu di lapangan apa ini, konser dan seterusnya, itu aja nggak bisa jalan. Padahal itu lo mati Pak. Manusia lo mati setiap hari. Bagaimana yang tidak pernah mati? Sejak dahulu. Sedangkan saya baca buku tentang yang menceritakan iblis itu Pak. Iblis itu sekali melahirkan itu lebih dari 30. Kenapa? Procet gitu loh, lebih dari 30. Tidak pernah mati. Berarti sehat semuanya Pak. Tidak pernah mati. Mereka hidup. Bagaimana kalau sejak dahulu? Diberitahu oleh Allah. Kalau diberitahu maunya iblis, dia leluasa balas dendam. Maka Bapak sekalian, di ayat 82 iblis menyatakan kepada Allah, balas dendam, bersumpah kepada Allah. Qala fa bi izzatika la uhyannahum ajmain. Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Iblis mengatakan demi kekuasaan engkau. Iblis beriman tidak kepada Allah? Beriman tidak? Beriman, mengakui demi kekuasaan kau. Oh berarti mengakui Allah Maha Kuasa. Berarti iblis itu beriman. Cuma iblis tidak taat. Berarti iblis tidak Islam. Islam itu kan patuh, taat, berserah diri. Apa yang diperintah Allah dilaksanakan. Wis kadek ngenyang, ndak ada, wis nanti aja, ndak ada. Pasrah sudah kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, iblis iman kepada Allah, tapi iblis ndak Islam. Ono makhluk yang lebih dahsyat daripada iblis Pak. Wis tambah koncone ini.
Niku jenenge PKI, Pak. Partai Komunis Indonesia. Itu ndak percaya Allah sama sekali. Lebih dahsyat itu. Iblis aja percaya. Nggih. PKI itu nggak percaya kepada Allah. Dianggap Allah itu, dunia itu ndak ada Allah, ndak ada. Ya, perasaan mereka itu, pernyataan mereka ini apa? Ya, salah satunya keyakinannya saya hidup ini kebetulan, ngoten. Boleh mati ya wis gak ada urusan. Sudah tidak percaya, namanya kaum komunis itu. Tidak percaya pada Allah, lebih dahsyat daripada iblis. Ya, memang kelompok mereka itu. Bapak Ibu sekalian, ini yang dihadapkan oleh Allah kepada kita untuk menguji, untuk menguji manusia itu seberapa keimanannya ketika orang itu dihadapkan seperti itu. Maka iblis tidak berhenti di situ saja, Bapak Bu. Di ayat lain itu disebutkan, contohnya di surat 7. Di surat 7 ayat 16. Itu Allah menyatakan ini. Upaya iblis ya, yang lain. Kalau tadi sama dengan ini ya. Tadi mengatakan, dengan kekuasaanmu aku akan menyesatkan mereka. Di ayat yang lain juga sama, Bapak. Ini di surat 7 ayat 16. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Pernyataan iblis pada Allah. Monggo. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat. Keputusanmu ya Allah, saya sesat. Berarti saya tidak pernah tidak sesat. Saya pasti celaka. Maka terus iblis, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Mereka yang dimaksud siapa ini? Manusia kan? Anak cucu Adam. Lah kita anak cucu Adam, Pak. Berarti diincer karo iblis. Saya akan menghalangi mereka ya Allah dari jalanmu yang benar. Jalan yang lurus itu jalan benar. Jalan itu kalau menuju Allah itu namanya jalan benar. Disebut jalan lurus. Ketika orang mau berjalan di jalan yang benar, dibelokkan. Ketika orang berpikir ke perpikiran yang benar, akan dibelokkan kepada yang salah. Begitu upaya iblis terus jalan sampai hari kiamat. Sampai wong iku mati. Terus bagaimana caranya? Ada lagi, Mbak Bu, upaya yang lain membuat hati manusia memandang baik. Salah satu di antaranya. Contoh di surat 15 ayat 39 dan ayat 40. Sama dengan surat 7 tadi ayat 16. Iblis mengatakan ini, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajmain. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Oh, Bapak. Itu mulai merembet. Cara yang lain, saya akan membawa anak cucu Adam setiap melihat perbuatan yang maksiat, perbuatan yang dosa dipandang baik dengan cara saya sendiri, bahasa saya, Pak Bu. Begitu iblis proklamasi kepada Allah. Iblis mengatakan begini, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Pak main-main ini.
Mereka anak cucu Adam akan disesatkan secara keseluruhan, semua itu Pak Bu ya. Saya gambarkan misalkan itu. Kalau ada orang jumlahnya 500 ngoten. Kalau disesatkan semua itu yang tinggal berapa? Sisanya? Tak ada sisa. Apa? Tak ada sisa. Tidak ada sisa. Oh semua ya Pak. Tidak ada sisanya. Cuma iblis muni ngeten. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, ayat 40. Kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka. Mukhlis itu ada yang menerjemahkan, kalau ini mukhlis itu bahasa Arab, masih diterjemahkan mukhlis di sini. Itu di terjemahan yang lain itu sebutkan Mbak Bu. Mukhlis itu bisa ada yang menerjemahkan hambamu yang terpilih. Terpilih itu orang mukhlis. Orang itu kalau mukhlis itu tujuannya hanya kepada Allah saja. Apa saja yang diperbuat hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Misalkan kita datang ke sini Pak Bu, tidak mengharap apa-apa. Yang diharap itu hanya bagaimana Allah ridho. Gitu aja. Itu orang mukhlis. Saya sholat tahajud misalnya, saya tidak berharap apa-apa, tidak berharap dunia, tidak berharap yang lain, tidak berharap sukses. Berangkatnya itu saya sholat tahajud berharap hanya kepingin mendapat ridho Allah saja. Maka niku mukhlis. Iblis tidak bisa goda, nggak akan bisa goda. Wong mukhlis itu Pak Bu masih kudanan gak teles, gak bisa. Wong mukhlis itu Pak Bu walaupun kena sinar matahari nggak akan kering, mulet enggak. Tidak terpengaruh apapun, hanya tertuju kepada Allah. Dibenci orang, jalan terus. Disanjung orang, tidak naik ke atas, dia jalan terus. Tidak pernah goyah dengan sanjungan atau pujian. Itu orang mukhlis Bapak. Nah harapannya kita ini Bapak sekalian jadi orang mukhlis, karena iblis tidak akan mampu. Kemudian pernah ada satu hadis Bapak, hadisnya itu di hadis qudsi itu menyatakan ini. Malaikat itu ketika iblis mengajukan, memberitakan tentang caranya menggoda. Caranya iblis itu kan menggoda itu kan seperti ini. Di surat 7 ayat 17. Saya akan menghancurkan anak cucu Adam itu caranya seperti ini ya Allah. Summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an samailihim wa la tajidu aksarahum syakirin. Ini pernyataan iblis kepada Allah. Diberitahukan oleh Allah kepada Rasulullah. Rasulullah memberitahukan pada kita. Sehingga kita tahu Pak Bu planningnya iblis itu. Karena yang membocorkan Allah langsung. Iblis pernah menyatakan kepada Allah. Katanya iblisnya tadi. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka. Terus mendatangi anak cucu Adam lagi. Dan dari belakang mereka. Dari belakang. Kemudian dari kanan. Dan dari kiri mereka. Dari kiri. Pak Bu, kalau dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri, mumet tidak? Mumet. Sudah tidak ada yang satu jengkal pun di sekitar kita ini sudah dikepung, dipagari oleh iblis. Sudah areanya iblis dari kanan, dari kiri, dari muka, dari belakang.
Kita tidak bisa berbuat yang lain. Sudah dipagari oleh iblis. Ada cara iblis dari muka, ada cara iblis dari belakang, ada cara iblis dari kanan, dan ada cara iblis dari kiri. Ada hadis qudsi itu saya baca gini. Malaikat Pak Bu, ketika ada kalimatnya tadi, wahai Allah, bagaimana anak cucu Adam, kasihan ya. Mereka tidak bisa, tidak ada jalan yang dilalui untuk berbuat baik karena sudah dikapling oleh iblis dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Lalu dalam hadis itu disebutkan gini, ya malaikat, masih ada jalan bagi anak cucu Adam, yaitu iblis tidak mengatakan dari atas dan iblis tidak mengatakan dari bawah. Berarti ada dua jalan. Artinya begini, Rasulullah menyatakan dalam hadis itu, kalau manusia itu dari atas tidak disampaikan oleh iblis, siapa yang berdoa kepada Allah, siapa yang sungguh-sungguh kepada Allah meminta perlindungan, mereka akan diberi pertolongan oleh Allah. Dan siapa yang dari bawah itu Pak Bu, yang merendahkan diri, sujud di hadapan Allah, kepala ini Pak Bu, derajatnya sama dengan kaki, tidak ada sombong sama sekali, Allah akan menerima pertolongan. Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang berbuat demikian. Dari atas konsentrasinya kepada Allah, dari bawah dia merunduk kepada Allah. Dalam proses hidup ini, itulah jalan yang ditempuh oleh hambaku untuk menyelamatkan dirinya. Karena itu Bapak sekalian, Rasulullah memberikan statementnya tadi, la yadkhulul jannata, tidak akan bisa masuk surga, mangkana fi qalbihi, siapa saja yang di dalam hatinya itu ada kibrun, suatu kesombongan, walaupun sebiji sawi kecil, ada kibrun di dalam hatinya, minal kibri, tidak akan masuk surga. Karena itu orang masuk surga itu tidak ada rasa sombong, Pak. Itu hilang semuanya, baru bisa masuk surga. Maka orang yang masuk surga itu semua dicabut oleh Allah. Sing jenenge cemburu, kesombongan, keangkuhan, merasa dirinya lebih tinggi, dari hilin itu dicabuti oleh Allah, baru masuk surga. Bapak Ibu sekalian, maka ayat ini Bapak Ibu, kalau tadi iblis mengatakan ini, aku akan menjadikan perbuatan mereka memandang baik, berbuat maksiat itu di muka bumi. Itu maksudnya begini. Contoh ya, di ayat lain itu ada kalimatnya tadi. Setiap nabi itu dipasang musuh, Pak. Berarti setiap kita hidup juga dipasang musuh untuk menguji kita. Wong nabi saja Pak Bu dipasang musuh kali Allah, dihadapkan gitu. Apa maneh awake dhewe dudu nabi, dudu rasul. Oke. Di surat 6 ayat 112 itu kalimatnya gitu. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin adwa sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadarhum wa ma yaftarun. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh. Oh Pak Bu, setiap nabi itu dijadikan oleh Allah musuh, dihadapkan oleh Allah.
sengaja dihadapkan musuh. Ngoten. Lah, musuh itu, musuh yang dihadapkan kepada manusia, kepada Rasulullah, pada Nabi itu, Bapak. Sifatnya ngeten. Yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Dari golongan yang ketok manungso, dari golongan sing gak ketok jenenge jin. Mereka itu punya sifat antara kedua-duanya ini, menungso padha menungsone, setan padha setane, atau mereka bergabung begini, memusuhi orang yang baik itu gaya musuhnya ngeten ditunjukkan oleh Allah. Sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Nah ini, jadi satu sama lain tuh saling membuat planning, Bapak, membuat aturan, membuat cara, ya. Cara yang dipandang oleh manusia itu indah, tapi semua itu hururo, menipu. Kelihatannya indah, tapi itu menipu. Betul. Contoh ya, kalau ada orang pelit, Bapak, pelit itu baik enggak? Enggak baik. Pelit itu baik enggak bagi orang yang seneng ambek dunia? Baik. Baik kan? Soalnya orang itu kalau pelit, Bapak, hartanya mboten ojol. Foto uang 10.000 itu kalau orangnya pelit, Bapak, foto 10.000. Tapi orangnya ndak pelit, 10.000 itu bisa untuk membantu orang lain 5.000, hilang 5.000. Orang kehilangan dunia itu ya gak patek seneng, Bapak. Berarti orang pelit itu disukai orang enggak? Yang tidak suka kita, Bapak, tidak suka pelit, karena sudah tahu dasar hukumnya. Tapi bagi orang yang sangat mencintai dunia, pelit itu benar. Ngerti enggak? Pelit itu indah, ngerti enggak? Itu namanya perbuatan yang buruk dijadikan indah, tapi hurura, Bapak, menipu itu. Hanya sebuah tipuan. Wong setan itu membisikkan pada kita. Contohnya ada ayat itu menyatakan begini di surat 2 di ayat 267. Ini ada kalimatnya kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Enggak. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Ini loh. Allah menganjurkan ini. Nafkahkan di jalan Allah sebagian, betul sedaya. Sebagian, bukan semuanya. Sebagian dari mana? Hasil usahamu yang baik-baik, ketentuannya. Hasil usaha itu hasil apa? Hasil kerja. Itu hasil usaha. Kayak tadi guru. Oke. Kalau jadi dokter, kalau jadi tukang jualan bakso, kan hasil usaha. Kalau jadi tukang batu oleh bayaran, itu hasil usaha. Oke. Apa mana? Orang bingkil sepeda motor oleh bayaran, hasil usaha. Pegawai kantor setiap oleh bayaran, itu hasil usaha. Pokoknya dia berusaha terus dapat hasil, itu disuruh sebagian saja, tidak semuanya. Itu nafkahkan di jalan Allah.
dengan catatan yang baik-baik, ojo sing elek-elek, jangan yang buru-buru. Siji ya, hasil usaha. Nomor 2, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Yang saya keluarkan dari bumi itu, kalau di daerah kita gini, misalkan durian, pemane nongko, pemane salak, oke. Pokoknya hasilnya dari bumi ini, yang ada di sekitar kita. Kalau agak turun lagi, padi, sawah, yang ditanami jagung, oke. Pokoknya hasil bumi, Bapak. Karena kita ini, Bapak, dengan bumi itu hanya menebar benih saja, ditebar. Membesarkan benih itu nggak bisa kita, apalagi membuat buah nggak bisa. Coba panjenengan pirsani, kelapa itu ya kan tinggi itu, ada sampai 25 meter. Batangnya pohon kelapa itu keras enggak? Keras kan? Pertanyaan saya, di dalamnya pohon kelapa itu ada selangnya enggak? Ada selangnya. Kalau dipotong itu loh, enggak ada. Airnya kok bisa naik ya? Dan masuk satu persatu dari mulai kecil sampai besar, dan rasanya itu air loh ya enak, bisa dipakai untuk obat. Kemudian kalau sudah tua itu dipecah, udah diparut, diperes, digawe kare lo enak. Untuk sayur lodeh yo enak. Untuk orang keracunan yang masih muda itu, namanya kelapa muda, yang warnanya hijau, itu bisa menawarkan racun yang masuk dalam tubuh. Siapa yang menaikkan air itu? Bisa orang? Tidak bisa, Pak. Kita itu tinggal ngambil saja, tinggal ngunduh saja, hanya menebar benih. Allah yang membesarkan. Allah minta keluarkan yang baik-baik, hasil bumi yang saya berikan kepada kamu itu sebagian saja, jangan semua. Lalu Allah berpesan gitu, wala tayammamul khabisa minhu tungfikuna walastum bi akhidhi illa antum midu fi. Ini kira. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya. Jangan pilih yang buruk terus kamu memberikan pada orang lain. Jangan. Kamu sendiri, kata Allah, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya. Kenapa? Melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Kamu sendiri loh tidak mau melihat, memicingkan mata, kamu berikan pada orang. Pak, Bu, sekarang kita punya pohon mangga, banyak panen. Pas awal panen dapat mangga 35. Karena mangga itu kalau dipanen kan ada yang jatuh ya. Yang jatuh itu ada 4. Berarti bunyi-bunyi. Terus ada yang dari atas itu dipanen nggak utuh. Ada bunyi-bunyi setelah dintupi tawon itu ya juga setelah bunyi gitu. Kira-kira ada 3. Nanti sing roto iku 4, sing bunyi-bunyi ada 3. Panene 35. Oke. Berarti 35 itu gak utuh semua, campur loh. Pertanyaan saya, yang diberikan Cak Kadri itu yang mana? Sing api-api apa sing bunyi-bunyi? Apa sing roto-roto itu? Apa? Punya kawon.
Pak Bu, nek katene memberikan ngono, iku lho, berikan Cak Kadri itu. Yang mana? Itu loh sing bunyi-bunyi itu. Nah sing api-api masuk kulkas. Pak. Ada orang seperti itu? Ada? Di sini ada enggak? Ada. Mana orangnya? Pak Bu, rasanya kalau memberikan yang baik itu loh, kayak kehilangan akeh loh. Padahal loh, dia itu enggak pernah membesarkan. Hanya melihat saja, oh belum tua, oh sudah tua, oh sudah waktunya ngunduh, gitu aja. Gak pernah dia ngoyo bagaimana caranya menjadi tua dan seterusnya, jadi buang, gak pernah. Itu yang membuahkan Allah. Allah berpesan, jangan kamu memberikan yang buruk-buruk. Sedang matamu sendiri loh memicingkan, kamu memicingkan mata, nggak mau melihat. Pak Bu, kira-kira kalau kita memberikan ngono rasanya kayak gini. Iki lah dikekno wong kabeh entek, melarat awak. Ada pikiran semacam itu, Pak. Kenak nu, gak melok nandur, melok makan. Ada nggak orang semacam itu juga? Oke. Makanya di ayat 268 ngeten. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil faksha. Niki lho. Setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Nah, jadi kalau ada orang sodako kok merasa lah balik sodako ya entek, niku setan sing ngomong ya jane. Cuma mlebu nang ngene mulutnya awake dhewe, Pak Bu. Kita tidak terasa, itu setan itu. Begitu halusnya setan itu membawa medit itu dianggap baik. Padahal Allah berjanji ini, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya. Allah menjanjikan ampun, lek setan menjanjikan menakut-nakuti miskin. Kalau Allah menjanjikan ampunan, kalau lek gelem sedekah tak beri ampunan kamu. Tidak cukup ampunan, Pak Bu. Dan karunia. Loh, tak kei karunia fadlah. Tak tambahi kan. Begitu loh, Pak Bu. Makanya ndak ada orang ceritanya nih. Orangnya itu ahli sedekah terus miskin, nggak ada ceritanya. Jadi miskin orangnya. Kenapa? Ya selalu sedekah, ndak ada. Orang yang ahli sedekah gak tambah miskin. Semakin naik hidupnya semakin naik, Pak Bu. Status sosialnya semakin naik. Karena dia mengikuti alur yang diberikan oleh Allah, nggak ngikuti jeratan ranjau iblis yang ditawarkan tadi. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika orang memandang baik, dianggap dunia itu baik, menipu. Kita ditipu, Bapak. Kalau nggak percaya, ini ada berita dari Allah ya, di surat 57 ini. Contohnya ya, di surat 57, surat Al-Hadid, di akhir ayat 20 nih, di akhir ayat 20. Padahal namanya hidup di dunia ini ya, hidup di dunia ini ya perhiasan, bermain-main, kemudian berbangga-bangga, berbanyak-banyak harta. Singguri dene Pak Bu. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Niki lho. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Loh, kesenangan sih senang, tapi menipu. Menipu, Pak. Sekarang ya, kalau kayak contoh, ada orang hidupnya baik, gawe toko, buat toko, Pak.
tokonya laris, bangga kan kita punya toko, bangga. Dunia itu kan salah satu diantaranya. Nun sewu, kalau itu maaf ya, misalkan dengan hasil toko itu istrinya diberi gelang banyak, diberi kalung yang banyak, harta yang lain banyak. Nun sewu, misalkan kalau seorang istri itu meninggal, suaminya kawin lagi enggak kira-kira? No. Oh masih muda ya Bang. Ya kawin lagi Bang. Itu sudah kodrati itu. Oh, masih muda. Kawin lagi, kecuali sih gak oleh kawin itu kan istrinya Rasulullah Bang. Kalau sudah dinikah Rasulullah, gak oleh nikah lagi sampai mati. Rasulullah itu ya ngono, kalau sudah dipatesi oleh Allah istrinya sekian, sudah masih memandang wanita yang lebih cantik lagi, sudah enggak halal untuk kamu ya Rasul, enggak boleh nikah lagi. Ono batasan. Pak Bu, kita Pak Bu. Nek sing lanang sing wedok mati ngono. Nggih, si wedok mati. Si lanang jinom, golek maneh Pak Bu. Ya mosok gelem dodo. Wong-wonge normal. Cari lagi. Nun sewu, gelange sing make sinten? Mbokno. Lho ya mbokno. Oh mbok tuwa wis mati. Tokone sing gawe sapa? Lho mbokno maneh. Bapak bisa lihat, gururan niku. Itu menipu niku. Gurur niku, Pak Bu. Sepertinya kalau kita dapat dunia yang banyak itu sepertinya akan dibawa terus. Enggak. Berhenti di situ. Orang mati loh nggawa pulpen gak oleh kok. Ada orang mati bawa pulpen. Gak boleh, Bu. Ali-alinya dicepot. Harganya ali-ali loh berapa? Bahkan dalam hadis itu kalau ada orang pasang gigi, itu kalau mati giginya suruh nyepot. Gak oleh diterusno. Selama orang itu masih bisa dibuka mulutnya, dilepas giginya. Tidak boleh dibawa mati. Padahal giginya orang yang dipasang tadi, pasangan gigi, bermanfaat tidak kira-kira? Momone giginya bayi sing meninggal itu bapaknya meninggal, terus giginya diduduno cucune, iki lho gigine bapakmu. Yo melayu arek-arek. Gak ono wonge ono gigine tok. Melayu, Bapak. Malah takut tuh. Ndak bermanfaat, siapa yang pakai gigi itu? Wong ukuran mulut itu gak sama. Yang mati dengan yang hidup itu. Dibuang. Ndak boleh dibawa terus. Guru roh nih. Menipu. Tapi kita kadang-kadang tidak merasa bahwa itu adalah sebuah tipuan. Oleh karena itu, ngeten Pak Bu. Kita misalkan mempunyai gelang, gak apa-apa, gelang sing palsu-palsu aja gak apa-apa. Tapi sing padha mek ngono lah. Lah wong gak percaya. Lah sing aslinya digawe sedekah. Gawe bangun masjid, gawe bangun sekolah, gawe wakaf. Wah itu nanti ketemu di akhirat Pak. Dia akan menemui hasil usahanya waktu di dunia, tidak tertipu. Tapi kalau dia medit, dikumpul-kumpulkan sebanyak-banyaknya, pulang nggak dibawa sama sekali. Itulah salah satu jeratan iblis yang ditawarkan oleh iblis tadi. Maka Bapak Ibu sekalian, ini menurut salah seorang namanya Muhammad bin Ali bin Ja'far Al-Khatani. Beliau ini seorang ahli sufi Bapak, dari Timur Tengah, dari Irak. Kemudian belajar di Mekah, di Masjidil Haram, meninggal di Masjidil Haram di Mekah. Orang ini bergelar Sirot Al-Haram atau sebutan pelita haram. Itu memberikan catatan.
iblis menggoda dari depan itu artinya begini, jebakan menyekutukan Allah dengan melakukan dosa-dosa besar. Jadi iblis menawarkan dosa-dosa besar untuk dilakukan. Saya kira kalau bapak ibu yang ada di pengajian ini ditawari iblis dengan dosa-dosa besar, nggak mau, nggak kena, insya Allah nggak kena, karena sudah ngaji bendino, ya nggak akan kena. Ini adalah tawaran yang paling sulit untuk dituruti manusia yang sudah mempelajari syariat Islam. Pada tahapan ini iblis menawarkan kekufuran. Lah, kalau masuk kufur itu katanya sudah ada yang kena nggak Bu? Dari kan depan ini. Mengajak orang untuk menolak agama. Itu ada yang kena, ada yang tidak. Tapi kalau di pengajian ini kelihatannya sulit. Kemudian menolak keberadaan Tuhan. Gak mungkin. Kita tidak mengakui Allah, tidak mungkin. Kalah iblis ini. Tidak mengakui risalah para rasul, gak mungkin, gak iso. Kemudian tidak mengakui kebenaran kitab suci Al-Quran, gak mungkin. Wong bendino ngaji kok. Tapi menawarkan kekufuran ini ada kemungkinan masuk. Menurut Al-Hatani tadi, di bahasan yang lain, jenis kufur itu Pak Bu, menurut Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil itu menyatakan gini, ada pertama, ada namanya kafir ingkar. Kafir ingkar itu adalah kekafiran yang tidak mengenal Allah dan tidak mengakuinya sama sekali. Itu golongan PKI Bapak. Jenis yang kedua, kufur atau kafir juhud. Kufur atau kafir juhud itu adalah kekafiran yang mengenal Allah dengan batinnya, mengenal di batinnya, tetapi tidak mau mengikrarkan melalui lesannya, tapi ngakoni Allah. Mereka yang masuk dalam kategori kufur ini adalah iblis, dan sebagian Yahudi Madinah yang mengenal kerasulan Nabi Muhammad SAW, lalu mengingkarinya seperti keterangan di ayat 89. Kemudian Bapak sekalian, ada lagi jenis kufur yang ketiga, yaitu kafir inat. Kufur inat adalah kekafiran yang mengenal Allah dengan batinnya, mengakuinya secara lesan, tetapi enggan memeluk agamanya. Kufur model ini adalah salah satunya terkena di Abu Thalib. Abu Thalib itu pernah mengatakan, aku tahu bahwa Muhammad itu, agama yang disampaikan kepada Muhammad itu adalah sebaik-baik agama untuk manusia. Kalau tidak ada hinaan dari ini Abu Thalib dan menghindari cacian, kau akan mendapatiku toleran jelas dengan agama itu. Saya akan masuk Islam itu Muhammad kalau tidak ada cacian. Lah aku boleh mlebu lak dicaci, bahasa kasarnya begitu. Kalau nanti masuk mengikuti kamu Muhammad, aku nanti kan dihina orang. Oh, saya itu pimpinan orang Quraisy. Kalau tidak ada itu, saya akan memeluk. Tapi ternyata nggak meluk. Kemudian ada namanya kafir atau kufur nifak. Adalah kekufuran yang mengikrarkan Islam secara lesan. Diomong no. Tetapi batinnya tidak mengakuinya.
Mereka yang masuk dalam kategori kufur ini adalah sebagian Yahudi Madinah seperti keterangan surat Al-Baqarah ayat 8 dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, ini namanya munafik. Kalau dulu pada zaman Rasulullah Yahudi, sekarang ya orang-orang yang hanya mengucapkan di dalam lesannya Islam, tapi dia tidak mau melakukan isinya Islam. Jenis kufur yang nomor 4 namanya kafir atau kufur asir. Dalam hal ini Rasulullah mewanti-wanti kaum wanita karena Rasulullah telah melihat keadaan kaum wanita itu di neraka itu mayoritas, Bu. Bukan berarti wong lanang nggak ada, orang laki-laki ada, tapi mayoritas loh wanita. Nah, ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik, hadis Bukhari. Katanya Anas bin Malik katanya, Rasulullah pernah bersabda, yakfurnal asiro wa yakfurnal ihsana lau ahsanta ila ihdahunna dahro summa ro'at minka syai'a qalat ma ro'aitu minka khairon qattu. Hadis riwayat Bukhari. Mereka kufur kepada suami, karena ini wanita, dan mengingkari kebaikan. Sekiranya engkau berbuat baik kepada salah seorang dari mereka selama 1 tahun, lalu ia melihat suatu keburukanmu hanya 1 hari, tentu ia akan berkata, aku belum pernah melihat satu kebaikan pun pada dirimu. Hadis riwayat Bukhari. Kalau bahasa bebasnya begini, Pak. Bahasa bebasnya nih, seorang wanita tidak mensyukuri kebaikan suaminya, itu adalah kufur asyir. Contoh, ya. Contoh, kemana-mana sudah diajak, melenceng kemana diajak. Pada suatu ketika suaminya ngelencer bersama dengan krunya dalam kantor misalkan. Suaminya bekerja di kantor atau berdagang dan yang lain, ada kru khusus orang laki-laki mau rekreasi ke tempat yang agak jauh dari daerahnya. Bapak bisa lihat, lah tidak ada yang diajak istrinya, istri orangnya itu tidak ada yang diajak, istri-istrinya itu tidak ada yang diajak, hanya kelompok laki-laki aja. Ada salah seorang di antaranya gak diajak itu tidak bisa nerima. Akhirnya komentar gini, bahasa Jawanya begini, sampean tahu ngelencer no aku. Lho labian nang Kediri apa gak ngelencer? Labian lunga nang ngene Gresik apa gak lencer? Tapi ngomong, sampean tahu ngelencer no aku dadi bojo. Bapak sekalian, wong lanang gak tahu ngenakno wong wedok. Lho, kok iso gak tahu ngenakno? Ditakoni anakmu piro? 5. Lho kok gak tahu ngenakno iki apa ceritanya? Pak Bu, itu namanya mengingkari apa? Kebaikan suaminya. Itu yang sering dilihat oleh Rasulullah di dalam neraka. Itu wanita yang kufur asir. Itu diwanti-wanti wanita semacam ini. Yang lain juga kufur. Lain jenis seperti ini Pak Bu ditawarkan oleh iblis. Kena enggak orang? Kena enggak? Banyak yang kena. Banyak yang kena. Ini dari depan. Bagaimana dari belakang? Bagaimana dari kanan? Bagaimana dari kiri?
Lalu apa anjuran Allah dalam hadis qudsi? Tapi tidak bisa saya terangkan hari ini, Pak. Ini sudah 7:30. Oke, insya Allah bersambung pada waktu dan gelombang yang sama. Ada pertanyaan di sini dari Bapak Ibu, monggo saya beri kesempatan. Enggak ada? Pas. Kalau tidak ada, Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.